Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama kembali dalam mempelajari materi matematika. Kali ini kita sudah sampai pada limit fungsi trigonometri, yaitu menentukan nilai limit dengan mengubah bentuk trigonometri. Sebelum kita mulai, marilah kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada kali ini mendapatkan kemudahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapkan alat tulis kalian, duduk yang manis, jangan tidur. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembahasan kita pada kali ini. Limit fungsi trigonometri bagian yang ketiga. Untuk menentukan limit fungsi trigonometri, kita sudah mempelajari berbagai macam cara. Cara yang pertama, dan ini memang wajib dilakukan, yaitu dengan substitusi langsung. Apabila didapatkan nilai tertentu, maka nilai limitnya sudah didapatkan. Tetapi apabila mendapatkan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita harus menggunakan cara yang lain yang juga sudah kita pelajari, yaitu dengan cara memfaktorkan. Apabila cara yang memfaktorkan itu masih belum bisa, maka kita gunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan sifat limit. Apabila sifat limit juga masih belum berhasil, kita gunakan cara yang keempat, yaitu mengubah bentuk trigonometri. Untuk bisa menggunakan cara 4 ini, maka jelas kita membutuhkan bantuan yang namanya identitas trigonometri, dan itu banyak, mulai dari awal sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1 dan lain-lain. Nah, contoh untuk penyelesaian dengan menggunakan cara keempat ini, contoh yang pertama, limit dari kosinus X dikurang cos 3X dibagi 1 kurang cos 2X. Nah, maka di sini untuk pembilangnya ini ada cos dikurang cos, maka nanti kita rubah bentuknya dari pengurangan menjadi perkalian. Untuk penyebutnya juga sama, 1 min cos 2X. Ini ada cos 2X, ini adalah kosinus sudut rangkap. Ini akan kita rubah juga. Oke, jadi seperti itu. Nomor 2, ini hampir sama dengan nomor 1. Kita cukup mengubah cos 2X dikurang cos 8X. Nah, untuk yang nomor 3, cara mengubahnya jelas, ini harus kita rubah dulu. 1 min cos, nanti kita kalikan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, ini identitas trigonometri yang sudah dirangkumkan, mulai dari yang sederhana sampai dengan penjumlahan, pengurangan dua sudut, ada sudut rangkap, ada yang merubah dari perkalian menjadi jumlah atau selisih. Nah, yang kita gunakan ini nomor 18 sampai 21. Nah, bentuk cos kurang cos, nah ini yang nanti yang akan digunakan. Nah, nanti berubah menjadi min 2,5 alfa plus beta dikali sin setengah alfa kurang beta. Boleh ini diganti A plus B ya, boleh, enggak masalah. Sudah ya, silakan diamankan, bisa di screenshot, bisa difoto, bisa ditulis, macam-macam. Yang penting ada niat untuk mendokumentasi. Nah, kita mulai. Ini bagian yang paling disukai, yaitu contoh. Contoh itu memang enak. Untuk menjawab limit ini jelas kita harus menggunakan dulu
substitusi langsung. Kita masukkan harga X-nya 0. Maka sama dengan cos 0 dikurang cos 0 dibagi 1 min cos 0. Jangan tanya, Pak, 3-nya kemana? Wah, ya repot lagi. Ya kan 0 kali 3 itu kan ya 0 toh, nak. Gitu ya. Sambil ngantuk-ngantuk. 3 kali 0 ya 0. Cos 0 ya mohon maaf kalau ada yang namanya cos 0 ya. Ini cos 0. Nah, cos 0 itu adalah 1. Jadi 1 dikurang 1 dibagi 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 0 per 0. Nah, apabila kita temukan bentuk ini, maka kita gunakan cara yang lain. Yang kali ini kita gunakan cara mengubah bentuk fungsi trigonometri. Mari kita rubah untuk yang pembilang. Kosinus X dikurang cos 3X sama dengan negatif 2 kali sin, ini ada bilangan, ada sesuatu gitu ya, min 2 sin. Nah, ini kerangkanya. Ini yang kita gunakan adalah identitas trigonometri nomor 21. Nah, kita isi. Jadi yang pertama ya kita jumlahkan aja, yaitu X ditambah 3X dibagi 2. Otomatis yang satunya lagi pasti dikurang. X dikurang 3X dibagi 2. Kalau ini kita sederhanakan, maka jadilah 1 tambah 3 itu 4 dibagi 2 ya 2. Maka negatif 2 sin 2X. Nah, yang belakang ini jelas min 2 kurang 2 dibagi 2, hasilnya negatif 1. Di dalam aturan sinus sudut negatif, maka negatifnya ini bisa dikeluarkan dari sinus. Nah, ketemulah dengan negatif 2, maka negatif 2 ketemu negatif menjadi positif. Nah, gitu ya. Ya memang begitu, nah, saling sambung. Kita belajar limit fungsi trigonometri, yo kita harus tahu seluk-beluk trigonometri. Inilah yang membuat matematika itu sangat enjoyable, sangat menarik. Untuk penyebutnya 1 dikurang cos 2X. Cos 2X itu ada mempunyai 3 nilai yang sama, tetapi kita cari yang ada sinusnya. Nah, untuk itu kita gunakan yang nomor 8. 1 dikurang dalam kurung. Nah, kita rubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Kita sederhanakan, maka 1 kurang 1 0. Negatif positif, maka sama dengan 2 sin kuadrat X sama dengan 2 sin X kali 2 sin X. Nah, semuanya sudah dalam bentuk perkalian. Maka kita bisa mencari limitnya. Maka limitnya sama dengan limit 2 sin 2X kali sin X dibagi 2 sinus X kali sinus X untuk X mendekati 0. Kita bagi mana yang bisa dibagi. Beres. Sinus. Nah, beres. Menurut aturan pada sifat limit, kita sudah tahu bahwa kalau ini pembilangnya 2X, penyebutnya X, maka limitnya pasti 2. Kan gitu ya. Pasti 2. Nah, tetapi di sini mari kita hitung menggunakan aturannya. Di dalam sifat limit kalau ada sin 2X, maka penyebutnya harus ada 2X. Maka yuk kita kalikan nanti. Oh, kita jabarkan saja ya. Sin 2X itu 2 sin X kali cos X. Ya. Maka sinusnya bisa kita bagi, tinggal limit 2 cosinus X. Nah, baru kita masukkan nilainya 0.
sama dengan 2 kali cos 0 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jelas ya? Jadi sebenarnya dari atas ini kita sudah tahu bahwa hasilnya itu 2. Tetapi supaya lebih menyenangkan hati, ya kita jabarkan. Dan seterusnya sampai ketemu 2. Contoh 1 sudah berlalu, mari kita sambut contoh yang kedua. Limit kosinus 2x dikurang kosinus 8x dibagi 3x kali tangen 2x. Kita masukkan dulu nilai 0. Sama dengan cos 0 dikurang cos 0 dibagi 0 kali tan 0 sama dengan 0 per 0. Maka kita rubah bentuknya. Yang pertama cos 2x dikurang cos 8x. Ingat tadi bentuknya adalah min sin. Yang depan dijumlah, yang belakang dikurang. Setelah disederhanakan 2 sin ini 5x ya, 10 dibagi 2, dan yang belakang ini min 6 dibagi 2 negatif 3. Kenapa di sini positif? Sudah kita bahas di contoh 1, sinus sudut negatifnya bisa keluar ketemu negatif juga, sehingga hasilnya positif. Maka limitnya sama dengan, pembilangnya sudah kita ganti dengan 2 sin 5x sin 3x, penyebutnya tetap. Apakah ada yang bisa dibagi? Oh, enggak ya, enggak ada. Nah, tetapi di sini ada yang sudah jadi, yaitu di sini sin 3x, penyebutnya ada 3x. Lah, ini sudah jadi. Yang belum adalah sin 5x dan tan 2x. Jadi kita kalikan 5 per 5 dan kita kalikan 2x per 2x. Kalau sin 3x tidak perlu karena sudah jadi. Nah, sama dengan 2 kali 5x per 2x. Ini adalah sisa dari pembagian ini yang tidak digunakan. Nanti sebentar lagi kalian jelas. 2 bisa dibagi, x bisa dibagi. Nah, di sini sinus 3x ketemu 3x. Sin 5x ketemu 5x. Artinya bahwa untuk yang penyebut 5x-nya dipakai. Nah, 5x yang atas yang pembilang enggak dipakai, maka ditaruh di depan. Kayak itu ya, sehingga muncul 5x. Nah, berikutnya untuk tan 2x. Yang digunakan adalah yang pembilang. Yang penyebutnya tidak digunakan, maka kita taruh di depan jadi 5x per 5x per 2x gitu ya. Nah, dari sini kita tahu untuk yang pertama ini 5 ya, limitnya ya 5. Limit sin 3x dibagi 3x ini 1, 1, 1. Jadi hasilnya sama dengan 5. Berlanjut kita ke contoh berikutnya. Memang kalau contoh 1 atau 2 itu kurang lah. Ibarat makan itu 1 sendok 2 sendok itu kok belum kenyang, ya sudah 3 sendok. Belum kenyang ya 4 sendok dan seterusnya. Berapakah limit 1 dikurang cos x dibagi sin x untuk x mendekati 0? Ini soal yang bentuknya sangat sederhana ini. Kita masukkan dulu 0. 1 dikurang cos 0 dibagi sin 0 sama dengan 1 dikurang 1. Ingat ya, cos 0 itu 1. Sin 0 ya 0, maka hasilnya 0 per 0. Nah, untuk kali ini, mengubahnya ini kita kalikan dengan bilangan 1. Bilangan 1 ini kita wujudkan dalam bentuk pecahan. Dengan pecahan itu kita wujudkan dalam bentuk sekawan dari 1 negatif cos x.
Jadi 1 dikurang cos X itu bentuk sekawannya adalah 1 ditambah cos X. Kenapa Pak kok dikalikan itu? Ya supaya jalannya semakin terang lah. Yang lain boleh Pak, ya boleh. Yang jadi masalah itu semakin terang apa semakin gelap kan itu ya. Oh, saya suka yang gelap-gelap loh Pak. Oh iya, anak muda itu senangnya sing gelap-gelap. Nanti kalau sudah digelap-gelap itu main sulap. Main sulap apa toh Pak? Loh iya, gelap-gelap itu kan tangan 4 itu tiba-tiba tinggal 3. Loh satunya kemana? Itu main sulap itu. Oh, kemarin ada Pak, tetangga saya. Tangannya 4 kok tinggal 2. Yang 2 kemana? Halah ya itu. Itu sulapnya levelnya tuh naik lagi itu. Wah, itulah ya bahayanya gelap-gelap itu nak. Jangan mencari yang gelap, carilah yang terang supaya kita bisa melihat ke arah mana kita berjalan ya gitu ya. Ya kita lanjut, kita kalikan. Cara mengalikan pecahan ya sudah atas-atas bawah-bawah kan gitu ya. Kita kalikan yang atas. A min B dikali A plus B hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi 1 dikurang cos kuadrat. Saya yakin kalian sudah fasih ini. Yang untuk yang penyebut ya tinggal kita gabungkan aja. Sinus X dikali 1 plus kosinus X. Kita gunakan kembali, kita rubah kembali yang di pembilang, kita gunakan identitas trigonometri. Yang menyebabkan limit ini tidak punya nilai itu adalah sinusnya. Maka bagaimana caranya supaya sinus ini bisa menghilang dari fungsi ini? Maka jelas pembilangnya harus kita munculkan sinus supaya bisa dibagi. Nah kebetulan 1 dikurang cos kuadrat X itu hasilnya adalah sama dengan sin kuadrat. Nanti silakan lihat kembali di identitas trigonometri di bagian depan tadi. Nanti silakan direwin. Sin kuadrat itu adalah sama dengan sin kali sin. Nah kalau ini berarti sudah kita bisa lakukan pembagian sin dengan sin. Karena penyebutnya sudah nggak ada sin, mari kita coba, kita masukkan nilai 0, kita substitusi. Maka hasilnya sama dengan sinus 0 dibagi 1 ditambah kosinus 0 sama dengan 0 dibagi 1 plus 1. Maka hasilnya sama dengan 0. Apakah 0 itu hasilnya Pak? Loh iya, boleh gak Pak? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah 0 per 0. Tapi kalau hanya 0 saja itu boleh. Jadi limit dari 1 dikurang cos X dibagi sinus X untuk X mendekati 0 itu adalah 1. Salah, 0 ya. Ya Allah, kok bisa 1 loh. 0 lah. Kita ke masih contohnya. Bagaimana nih hasil dari limit sin 6x ditambah sin 2x dibagi sin 4x. Nih semuanya dalam bentuk sin. Awas ya jangan ngantuk. Nanti yang ngantuk, Pak sinus 6x ditambah sin 2x itu kan sin 8x. Walah, nak. Ya kalau nggak ada sinusnya ya benar. Tetapi kalau ada sinusnya ya ndak boleh dijumlahkan. Kan sin 6x tambah sin 2x itu sin 8x Pak. Nah sin 8x dibagi sin 4x, sinusnya habis, 8x dibagi 2x kan 2. Jadi limitnya 2. Itu ngawur, versi ngawur juga. Ndak tahu itu ya. Tapi nanti kalau hasilnya ketemu 2 itu suatu kebetulan yang luar biasa. Mari kita mulai. Kita masukkan dulu 0. Maka hasilnya sin 0 ditambah sin 0 dibagi sin 0, hasilnya 0 per 0. Maka kita gunakan cara mengubah bentuk fungsi trigonometri.
Yang pertama sin 6x ditambah sin 2x. Nah, bentuknya adalah 2 sin cos. 2 sin cos. Kita ingat yang depan ini penjumlahan sudutnya dibagi 2. Untuk yang satunya lagi pengurangan 6x kurang 2x dibagi 2. Kita sederhanakan, kita hitung lagi 2 sin 4x cos 2x. Ya, gampang saja. Kalau kita sudah tahu, nah kita sudah jelas SOP-nya ini, wah beres. Nah sekarang sin 4x. Sin 4x ini bagaimana? Sementara di pembilang muncul kosinus. Maka ini mudah-mudahan bisa muncul kosinus sehingga kosinusnya bisa kita bagi. Nah, kita gunakan sudut rangkap. Jadi sin 4x itu sama dengan sin 2 dalam kurung 2x. Ini adalah sinus sudut rangkap. Alfanya diganti 2x. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi 2 sin 2x cos 2x. Oke, muncul sudah cos 2x-nya. Nah, kalau ini sudah baru kita gabungkan, maka limitnya sama dengan limit 2 sin 4x kali cos 2x. Ini tracingnya. Untuk yang penyebut sudah jelas tracingnya. Kita lakukan pembagian. Oke. Lalu cos kita bagi juga. Yang ini Pak, kita bagi hasilnya 2 ya. Kebetulan nah ini hasilnya 2. Jadi ngawurnya pas ini. Ya. Hasilnya kan yang atas itu 4, yang bawah 2. Jadi 4 dibagi 2 itu kan pas 2 ya. Ya itu kebetulan nak. Nah untuk sinus jelas karena ada sin 4x kita perlu 4x, maka kita kalikan 4x per 4x. Untuk yang penyebut sin 2x maka kita kalikan 2x per 2x. Setelah ini mari kita susun yang rapi. Nah ini sisanya x-nya bisa kita bagi. Nah sin 4x ketemu dengan penyebut 4x, maka pembilang 4x tidak kita perlukan, kita taruh di depan. Untuk limit sin 2x yang kita gunakan yang di atas 2x, yang di bawah 2x tidak kita perlukan, kita taruh di depan. Ya paham aja kok, saya yakin kalian paham dari mana asalnya 4x dibagi 2x. Nah setelah ini jelas yang depan ini hasilnya 2, yang tengah 1, yang belakang 1, jadi hasilnya 2. Kebetulan ya. Iya Pak, wis pokoknya diwaur. Nah itu kebetulan. Ya jadi dari contoh 4 ini kalau kalian sudah paham maka kalian akan bisa mengerjakan ribuan soal dengan model yang sama. Nah itu adalah salah satu barometer yang namanya memahami. Wis paham, nah SOP-nya sudah yes, cara ngitungnya yes. Pokoknya begitu keluar model soal yang mirip seperti itu langsung yes. Dalam bahasa MotoGP itu gaspol. Gitu loh ya. Jangan lupa identitas trigonometri harus ada selalu bersama kalian. Kita masuk pada sesi soal pendalaman materi. Ini ada 2 buah soal, hitunglah nomor 6 dan 7. Nomor sebelumnya ada pada video limit fungsi trigonometri 1 dan 2. Nah, untuk soal yang lebih banyak lagi, silahkan buka textbook kalian. Di situ tersedia soal ada puluhan. Silahkan kalian asah, silahkan kalian coba, kalian cari mana soal yang sesuai dengan grade kalian. Jadi kalau grade-nya itu masih beginner ya jangan cari soal yang mediate, yang tengah-tengah jangan. Ya kalau kalian sudah bisa ya pakai cari soal yang bentuknya hard, yang susah.
Ya, jadi sesuaikan dengan grade kalian masing-masing. Akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah meluangkan waktu sehingga telah tercapainya pertemuan kita pada kali ini. Saya doakan semoga keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Saya ucapkan selamat belajar. Insya Allah kita akan ketemu pada pembahasan materi matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.